You just spent 120 years in suspended animation. Approximately 89 years. 89 years? A starship. So all you see here is 5,000 suckers? I'm fine. Hai guys, apa kabar kalian semua para penggemar Apem Legit dan Dede-Dede Gemoy? Kembali lagi di Gudang Film Box dan tak pernah lupa, aku doakan kalian semua dan keluarga pada sehat dan bahagia, amin. Oke, ada cerita baru lagi nih yang berjudul Passengers, rilisan tahun 2016, yang diperankan oleh Chris Pratt dan Jennifer Lawrence. Passengers sendiri menceritakan tentang sebuah perjalanan sebuah pesawat luar angkasa yang mana perjalanannya sangat panjang dan membutuhkan waktu puluhan tahun untuk sampai di tujuannya, yaitu sebuah planet lain yang mirip dengan bumi, di mana seorang juga terjebak di dalam pesawat luar angkasa tersebut. Nah, bagaimana kehidupan mereka di sana? Kencangkan dulu volume earphone-nya, yuk langsung ke alur ceritanya. Di awal film diperlihatkan dengan sebuah pesawat luar angkasa yang bernama Avalon. Pesawat super besar ini mengangkut 5.000 penumpang dan terdiri dari 258 kru pesawat. Dan tujuan mereka adalah ke dunia koloni Homestage 2. Selama dalam perjalanan, semua para penumpang di dalam pesawat ini ditempatkan pada sebuah kapsul hibernasi. Perjalanan mereka pun tidaklah mulus. Namun banyak sekali hambatan, yaitu berupa meteor-meteor kecil yang tertabrak oleh pesawat dan menyebabkan kerusakan-kerusakan kecil pada pesawat. Nah, kerusakan sistem ini berakibat pada sebuah kapsul yang ditempati oleh seseorang yang bernama Jim Preston, yang merupakan seorang teknisi mesin di pesawat tersebut. Akibat sistem yang rusak itu pula, ia dibangunkan dari hibernasinya yang sudah ia jalani selama 30 tahun lamanya. Awalnya ia mengira bahwa semua yang terjadi adalah normal, namun seiring berjalannya waktu, dia mulai merasa aneh dan menyadari bahwa dialah satu-satunya orang yang terbangun dari hibernasi itu. Sedangkan untuk sampai di Homestage 2, memerlukan waktu 90 tahun lagi. Nah, dia baru nyadar kalau ia bangun terlalu cepat, guys. Seketika itu pula, Jim sangat panik. Ia pun berlari menuju sebuah ruangan kendali untuk menjumpai seorang pilot. Namun, usahanya gagal karena untuk masuk ke ruang kendali memerlukan izin khusus. Hingga akhirnya, ketika Jim berjalan, dia menjumpai seorang bartender yang sedang bekerja. Sontak ia merasa senang karena dia merasa ada manusia lain yang terbangun selain dia. Dan betapa kecewanya dia melihat bahwa bartender itu bukanlah manusia, melainkan adalah sebuah robot android yang bernama Arthur. Akhirnya Jim pun mulai berteman dengan Arthur si robot. Dan Jim pun merasa Arthurlah satu-satunya robot yang bisa untuk diajak berbicara saat itu. Arthur pun mengingatkan Jim untuk tidak terlalu cemas dan menikmati hidup di pesawat itu. Mendengar perkataan Arthur tadi, Jim pun kembali bersemangat untuk menjalani hidupnya. Dia pun membobol sebuah kamar mewah dan mulai bersenang-senang. Hal-hal lain pun ia lakukan dengan bahagia, seperti makan di restoran Jepang, berjoget, menonton bioskop, bermain basket, dan hal itu terus ia lakukan setiap harinya. Nah, karena Jim ini merupakan penumpang di kelas ekonomi, setiap harinya ia hanya bisa memakan sereal dan kopi saja. Hari demi hari pun ia lalui dengan hampa tanpa siapapun di sana. Suatu ketika, tanpa sengaja Jim menemukan sebuah ruangan yang ternyata ruangan itu adalah sebuah ruangan wahana untuk menjelajah luar angkasa. Ia pun mencoba wahana tersebut dan menggunakan sebuah baju astronot dan keluar untuk menjelajah angkasa. Atas apa yang telah ia lihat di luar angkasa yang begitu sunyi itu, lantas ia merasa semakin putus asa. Ia pun melepas baju astronot tersebut dan mencoba untuk mengakhiri hidupnya.
Namun setelah ia berpikir beberapa saat, ia pun mengurungkan niatnya. Dan kemudian ia berlari tanpa arah sampai-sampai ia terjatuh akibat menginjak botol minuman yang sempat ia lempar sebelumnya. Jim pun bangkit dan melihat sekelilingnya, dan ternyata ia sedang berada di ruang hibernasi penumpang. Di sana ia melihat seorang wanita cantik yang sedang berhibernasi di kapsulnya. Wanita itu bernama Aurora dan merupakan seorang penulis yang berasal dari New York. Karena melihat Aurora yang begitu legit, Jim pun merasa tertarik padanya. Lalu ia pun dengan lancang membuka-buka berkas penumpang hanya untuk mencari tentang sosok Aurora. Dan kini sepertinya Jim sudah benar-benar jatuh cinta pada Aurora dan mulai mencukur bulu-bulunya. Dari saking ngebetnya sama si Aurora, sampai-sampai ia berniat untuk merusak kapsul hibernasi dengan tujuan agar Aurora bisa menemaninya. Tak lama kemudian, ia pun mencari buku panduan dari kapsul hibernasi tersebut. Dan benar saja, tak lama dari itu, kemudian Jim pun berhasil merusak kapsul hibernasi Aurora. Seketika itu pula, Aurora pun terbangun dari hibernasinya. Dan Jim yang takut ketahuan bahwa ia yang merusak kapsul itu, dengan santuinya ia malah kabur. Dan kini barulah dia merasa bersalah karena telah membangunkan Aurora. Keesokan harinya di ruang utama, di sanalah pertemuan pertama mereka berdua. Aurora yang tampak kebingungan bertanya pada Jim, mengapa hanya mereka berdua yang terbangun dari hibernasi. Jim pun menjelaskan bahwa telah terjadi kerusakan sistem dan membuat beberapa kapsul hibernasi juga menjadi rusak. Dan mereka masih membutuhkan waktu 89 tahun untuk sampai ke Homestage 2. Atas apa yang telah Jim katakan, sontak Aurora menjadi sangat panik. Seketika itu pula ia mencari segala cara agar dapat tidur kembali di dalam kapsul tersebut. Namun Jim pun menjelaskan bahwa selama 1 tahun dia telah mencoba segala cara dan tidak ada cara lagi agar kembali berhibernasi. Nah, pada scene yang lainnya nampak sistem dari pesawat yang mulai rusak dan juga terlihat beberapa robot yang sudah mulai error dan tidak berfungsi. Namun mereka berdua belum menyadarinya. Keesokan harinya, mereka berdua pun bertemu di ruang makan dan di sana juga diketahui bahwa Aurora merupakan penumpang kelas gold atau emas ya guys. Dengan fasilitasnya yang sangat mewah, Aurora pun merasa kasihan pada Jim yang selama 1 tahun ini hanya bisa makan sereal dan segelas kopi saja. Dengan hal itu, Aurora pun membagikan makanannya yang mewah itu pada Jim. Dan mereka pun makan bersama-sama. Aurora yang merupakan seorang penulis mulai mengisahkan kisahnya di pesawat itu sedikit demi sedikit. Ia menceritakan jalan hidupnya dan juga mengenai alasan untuk pergi ke Homestage 2. Aurora pun bertanya pada Jim tentang alasannya untuk pergi ke Homestage 2. Jim pun menjawab bahwa untuk menjalani sebuah kehidupan baru dibutuhkan seorang montir dan ia juga akan bisa membangun rumahnya sendiri. Kemudian Aurora pun menceritakan tentang rencananya yang akan tinggal di Homestage 2 selama 1 tahun. Dan setelah itu dia akan kembali ke bumi. Dengan hal itu, ia juga bisa menjadi seorang penulis yang mempunyai kisah perjalanan antar galaksi terlama sepanjang sejarah, yaitu 240 tahun. Ia juga mengatakan bahwa ia sudah mengantongi tiket pulang pergi dari pesawat itu. Namun karena kejadian ini, impiannya pun telah sirna. Lalu ia memutuskan untuk menuliskan tentang sisa hidupnya di pesawat luar angkasa tersebut. Hari demi hari pun hubungan mereka menjadi semakin dekat. Mereka terlihat menghabiskan waktu dengan menyanyi, berjoget, bermain basket, menonton bioskop, dan bermain di bar bersama Arthur. Aurora yang kini terlihat sangat senang, kini mulai melupakan masalahnya, dan sudah lebih ikhlas untuk menjalankan hidup di pesawat tersebut. Ketika sedang asik menulis, Aurora tiba-tiba didatangi oleh sebuah robot pembersih lantai yang sempat diperbaiki oleh Jim sebelumnya. Ternyata robot itu sedang dikendalikan oleh Jim dan kemudian memberikan secari kertas yang berisikan ajakan untuk makan malam bersama. Dan dengan senang hati, Aurora pun menerima ajakan tersebut. Akhirnya mereka berdua melakukan kencan pertama mereka. Setelah makan malam itu, Jim pun mengajak Aurora untuk menikmati wahana menjelajah luar angkasa.
Mereka pun terjun menuju luar angkasa dan di sini terlihat bahwa Aurora sangat senang sekali atas apa yang telah dilakukan oleh Jim padanya. Dan mereka pun merasa bahwa hari itu merupakan hari terbaik selama berada di dalam pesawat Avalon. Atas apa yang telah mereka lewati berdua, kini mereka pun semakin intim dan mulai tinggal bersama di kamar mewah Jim. Dan yang pastinya tak luput dari ritual mantap-mantap yang begitu asoy. Jim pun kini telah merasakan apem legit dari Aurora. Terlihat juga kini Aurora telah menuangkan kisahnya di dalam sebuah catatan. Dan ia tidak pernah menyangka bahwa ia akan merasakan jatuh cinta pada seorang laki-laki yang tidak ia kenal sebelumnya. Jim ini adalah seorang pria yang romantis. Dia memberi bunga mawar merah pada Aurora yang ia dapatkan di greenhouse pesawat itu. Hingga tibalah hari ulang tahun Aurora, Jim pun mengajak Aurora makan di sebuah restoran mewah yang ada di dalam Avalon, serta mengajaknya minum di bar bersama Arthur. Ketika mereka sedang asik menikmati minuman, Jim pun meminta izin ke toilet. Ternyata di dalam toilet, Jim nampak menyiapkan sebuah cincin untuk melamar Aurora. Namun di waktu yang bersamaan, Arthur yang mengetahui segala tentang Jim mengatakan pada Aurora bahwa setahun yang lalu Jim terus membicarakan Aurora. Akhirnya Arthur bercerita bahwa Jimlah yang membangunkannya. Aurora pun menanyakan pada Jim, apakah benar bahwa Jimlah yang membangunkan Aurora dari hibernasinya? Dengan terpaksa Jim pun mengakuinya. Sontak hal ini membuat Aurora shock berat, sedih, kecewa, dan marah pada Jim. Did you wake me up? Yes, I woke you up. How could you do it? I'm gonna be sick. Away from me. Hingga pada suatu malam, Aurora mendatangi Jim yang sedang tidur dan langsung menghajarnya. Ia melakukan semua ini untuk menumpahkan segala kekecewaannya pada Jim. Namun Jim yang telah mengakui kesalahannya itu, ia tak pernah melakukan perlawanan atas apa yang telah dilakukan oleh Aurora padanya. Ia hanya bisa pasrah dan berharap Aurora bisa memaafkannya. Namun tidak semudah itu mendapatkan maaf dari Aurora. Nah, Jim pun juga terlihat tak patah semangat. Dia terus mencoba meminta maaf pada Aurora melalui pengeras suara yang ada di dalam pesawat. Meski Aurora dapat mendengarkan suara Jim, namun ia tak mempedulikannya. All of a sudden, and I wish I could take it back. Hari demi hari terlihat semakin banyak sistem pesawat yang mengalami kerusakan, hingga hal itu membuat alat pendeteksi kerusakan pesawat itu ikut mati. Kini, Jim dan Aurora menjalani hidupnya masing-masing. Di sini Jim menyibukkan diri dengan menanam pohon. Sedangkan kerusakan pesawat kini benar-benar rusak parah. Mesin-mesin yang ada di pesawat itu terlihat error hingga Jim pun harus terperangkap di dalam sebuah lift. Saat itu juga terdengar suara orang asing yang berbicara dari pengeras suara. Orang tersebut merupakan seorang kepala geladak yang bernama Gus Mancuso. Dan kini mereka bertiga pun berbagi tugas untuk melakukan perbaikan pada pesawat itu. Namun karena sistem alarm juga ikut mati, jadi mereka harus mencari kerusakan itu secara manual. Gus mengetahui bahwa Jimlah yang merusak kapsul Aurora. Sedangkan kapsul hibernasi Gus yang rusak telah menyebabkan kesehatan Gus terganggu hingga ia mengeluarkan darah ketika batuk. Akhirnya kerja keras mereka pun membuahkan hasil, yaitu mereka telah menemukan sistem yang rusak. Scene beralih pada Aurora yang sedang berenang sendirian. Tiba-tiba pesawat menjadi error yang menyebabkan kehilangan gravitasi dan membuat Aurora terperangkap di dalam air yang melayang. Beruntung kejadian itu hanyalah sebentar dan gravitasinya pun kembali normal. Seketika itu, mereka pun mengajak Gus untuk memperbaiki segala kerusakan yang muncul sejak 2 tahun yang lalu. Ketika mereka berada di ruangan mesin, Gus tiba-tiba pingsan. Ia pun dibawa ke kapsul dokter otomatis dan di sini diketahui bahwa Gus didiagnosa mengidap 612 penyakit yang bersarang di tubuhnya.
Sesaat setelahnya, entah apa yang sudah terjadi di dalam tubuh Gus, ia pun meninggal dunia. Dan kini hanya tersisa Jim dan Aurora saja yang harus menyelamatkan semua penumpang dengan memperbaiki pesawat itu. Sistem kini mulai parah, di mana ketika mereka sedang berjalan, mereka melihat Arthur yang sedang mengalami kerusakan. Nah, dengan seketika, Jim pun mematikan Arthur agar tidak terjadi kerusakan yang semakin parah. Setelah itu, mereka pun tiba di ruangan mesin utama, di mana mereka mengecek segala kerusakan yang terjadi di pesawat itu, hingga mereka menemukan kerusakan di bagian pembangkit listrik. Nah, untuk menuju ruangan pembangkit listrik tersebut, mereka pun harus membuka pintu secara manual. Dan tak lama setelah itu, mereka pun berhasil membukanya. Namun tiba-tiba mereka tersedot karena di dalam ruangan itu terdapat lubang yang lumayan besar, akibat tertabrak meteor 2 tahun yang lalu. Beruntung mereka kini telah berhasil menutup lubang tersebut, tetapi mereka menemukan lubang lain yang menggiring mereka menuju ke ruangan reaktor nuklir. Ternyata di sana terjadi kerusakan komputer pada pengendali reaktor nuklir yang tertabrak meteor tempo lalu, sehingga menyebabkan reaktor terlalu panas. Mengetahui hal itu, mereka pun mencari suku cadang dan berhasil memperbaiki komputer tersebut. Setelah itu, mereka mencoba mendinginkan reaktor nuklir dan ternyata muncullah masalah baru, yaitu pintu pembuangan panas reaktor tidak dapat membuka secara otomatis dan mengharuskan mereka membuka secara manual. Di sini Jim yang akan membukanya. Atas apa yang akan dilakukan Jim tersebut, kini Aurora merasa sangat khawatir atas keselamatan Jim. Might need this. Come back to me. I can't live on this ship without you. Jim pun keluar dari pesawat, sedangkan Aurora menunggu perintah dari Jim untuk melepaskan panas nuklir tersebut. Tampak terjadi kepanikan di ruang kontrol, di mana suhu di ruangan tersebut semakin memanas, sehingga membuat Aurora terluka karena tertancap baut yang terlepas. Sedangkan di luar pesawat, Jim pun tiba di depan pintu reaktor. Jim pun membuka pintu itu, tetapi seketika pintu itu tertutup kembali dengan sendirinya. Akhirnya Jim pun harus tetap menahan pintu itu agar tetap terbuka. Jim juga memberikan aba-aba agar Aurora melepaskan panas reaktornya, namun ia menolaknya, karena hal itu dapat mengakibatkan Jim mati terbakar. Tetapi Jim rela berkorban dan mengatakan bahwa terdapat 5.000 orang yang akan terselamatkan. Sedangkan di dalam ruangan kontrol, suhu semakin panas dan mencapai di ambang maksimal yang dapat menyebabkan pesawat meledak. Dengan terpaksa, Aurora pun melepaskan panas reaktor tersebut. Di luar pesawat, Jim pun menahan panas sekaligus menahan pintu agar tetap terbuka. Hingga hal ini membuat Jim terpental keluar angkasa hingga menyebabkan kabel pengamannya terputus. Kini pesawat pun berhasil diperbaiki dan reaktor nuklir sudah dingin kembali. Di angkasa yang bebas, seketika tekanan baju astronot Jim menurun dikarenakan ada kebocoran, sehingga lambat laun Jim akan kehabisan oksigen. Namun kini Jim tak dapat kembali ke pesawat karena tali pengamannya yang telah putus. Jim pun melayang-layang tanpa arah di angkasa raya tanpa adanya gravitasi. Atas apa yang telah terjadi, kini Aurora memutuskan untuk keluar dari pesawat dan menarik Jim kembali ke pesawat. Aurora pun kini bersiap dengan baju astronotnya dan kemudian keluar dari pesawat. Namun ketika ia hampir sampai menggapai Jim, tiba-tiba kabel pengamannya sudah habis. Saat itu pula Aurora melihat kabel pengaman Jim yang melintas tepat di depan matanya. Seakan tak ingin menyiapkan hal tersebut, Aurora pun menariknya dan menggapainya dan menarik Jim untuk kembali ke dalam pesawat. Di dalam pesawat, Aurora pun membawanya ke dalam ruangan perawatan dan memasukkannya ke dalam kapsul dokter otomatis. Kemudian kapsul dokter mengatakan bahwa Jim sudah meninggal. Namun Aurora tidak terima dengan hal itu dan ia mencoba segala perawatan yang ada dalam kapsul dokter tersebut. Dan usahanya kini berhasil, Jim pun kembali terbangun. I'm sorry, the patient is dead. Well, resuscitate him! Override! Override on my authority! ID!
Singkat cerita, mereka pun kembali melewati hari-hari bersama. Mereka mulai berbenah dan memperbaiki sisa-sisa kerusakan dari pesawat tersebut. Jim pun akhirnya menemukan kegunaan lain dari kapsul dokter tersebut. Dan ternyata terdapat menu kalau kapsul itu dapat digunakan untuk berhibernasi. Jim pun memberitahu Aurora bahwa dia bisa kembali berhibernasi dengan kapsul dokter itu. Tetapi Aurora menolaknya dengan alasan ia tak mau meninggalkan Jim sendirian dan memilih untuk hidup bersama dengan Jim hingga akhir hayatnya. Akhirnya, setelah sekian lama memendam rasa, Jim pun berhasil melamar Aurora yang disaksikan oleh Arthur. Di akhir film, kita diperlihatkan dengan 88 tahun kemudian, di mana semua penumpang termasuk para awak pesawat sudah terbangun dari hibernasinya. Mereka pun tampak takjub ketika melihat ruang utama, di mana ruangan itu tampak sangat indah yang dipenuhi dengan tanaman yang ditanami oleh Jim. Dan film pun tamat. Oke, jadi gitu guys alur film The Passengers 2016. Di sini aku masih agak bingung ya guys. Kalau misalkan si Jim dan Aurora gak bangun dari hibernasinya, terus siapa ya kira-kira yang memperbaiki kerusakan pesawatnya? Dan aku juga penasaran fungsi awak pesawat di situ itu apa kalau ikutan berhibernasi juga, ya kan? Ya, pada intinya masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang aku gak paham dari film ini. Tapi so far film ini unik dan menghibur ya guys. Oke, sampai di sini dulu alur film kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys. Bye!